Magnus Carlsen berhasil mengalahkan juara dunia Gukes di ronde ke-9 dalam Freestyle Chess Grand Slam 2025. Permainan yang juga dikenal sebagai Fischer Random dirintis dan ditemukan oleh Bobby Fischer dengan sistem buah yang acak. Menurut Bobby Fischer, dalam Fischer Random, pemain terkuatlah yang menang, bukan pemain yang memiliki hafalan teori pembukaan. Permainan ini sangat menarik. Kita bermain catur tanpa harus mempelajari teori pembukaan yang sangat luas. Gukes sebagai putih menjalankan langkah pertama dengan F4. Carlsen lalu membuka main diagonal bagi gajah terang dengan B6. Hal yang sama juga dilakukan Gukes. Kedua pemain menjalankan prinsip umum dalam permainan. Perwira sedapat mungkin harus diaktifkan, apalagi kedua gajah berada di tepi papan. Permainan lanjut dengan kuda H6. Langkah cerdik dari Carlsen. Dengan tujuan utama Carlsen ingin mengadu gajah gelap dengan dorong pion G6. Ini membuat menterinya berada di main diagonal. Carlsen berupaya mengambil inisiatif di awal permainan. Kuda F3, pion G6, pertukaran gajah. Sekarang menteri Carlsen berada di main diagonal, mengontrol petak gelap. Pion G3, pion C5. Carlsen memajukan pion untuk menguasai ruang. Langkah ini sebagai persiapan dari Carlsen di langkah selanjutnya dia dorong D5, menciptakan dua pion di baris kelima mendominasi sentrum. Memasuki langkah ke-6, Carlsen sudah menguasai dua main diagonal strategis. Ini membuat Gukes tidak bisa memajukan pion E4 dan hanya memajukan pion satu langkah. Gukes memegang buah putih, tapi inisiatif ada di tangan Carlsen. Kemudian hitam mengembangkan kuda di C7, kuda D3, pion F6, kuda F2, kuda F7, pion E4. Di sini Carlsen ingin mendorong pion ke D5, tapi masalahnya pion E4 Gukes mengontrol petak D5. Sebab itu dia melakukan provokasi dengan F5, berusaha menghilangkan pion E4. Gukes melangkah menteri E2. Jika pion F kali E, maka kuda Gukes berada di sentrum. Kuda ini bisa saja bermanuver mencari pos terbaik. Carlsen tidak ingin memberi kesempatan perwira Gukes berkembang. Dia mendorong E5. Carlsen menciptakan konflik di sentrum. Jika pion E kali F5, pion E kali F4, pion F kali G6, pion H kali G6, pion G kali F4, benteng menyerang menteri. Meskipun Carlsen kalah satu pion, tapi dia memiliki keunggulan ruang. Pada posisi ini, Gukes mengambil pion E5. Kuda kali pion, pertukaran kuda, menteri kali kuda. Kemudian Gukes mengamankan raja dengan rokade. Pion D5. Carlsen memanfaatkan posisi menteri yang terkena shadowing. Pion menyerang menteri. Menteri kali pion. Pion E kali F. Pion G kali F. Benteng menyerang menteri. Tapi menteri melakukan shadowing terhadap raja. Dengan kemungkinan melakukan serangan minoritas dengan F4. Menyerang formasi pion putih. Gukes mengantisipasi dengan kuda H3, menyerang pion Isolani dengan benteng. Benteng melindungi pion, pion C4, kemudian Carlsen rokade. Rokade yang unik dalam Fischer Random. Perlu dicatat, dalam sistem rokade Fischer Random,
memiliki aturan yang sama dengan catur normal. Rokade bisa terjadi jika tak ada buah lain yang menghalangi koneksi antara raja dan benteng. Juga jika raja dan benteng belum bergerak. Gukes melangkah kuda F4, benteng menyerang menteri, menteri menyerang pion, tapi Carson mendorong pion D4, menciptakan pion bebas yang sangat kuat didukung dengan formasi pion di petak gelap. Jika menteri kali pion F5, menteri diadu. Menteri ditukar, benteng kali menteri, gajah ditukar, kuda kali gajah. Gukes memiliki pion mayoritas di sayap raja. Tapi Carson memiliki pion bebas di sentrum yang tinggal 3 langkah menuju petak promosi. Sekarang permainan memasuki langkah ke-21. Gukes lalu menukar gajah. Kuda kali gajah, menteri kali pion, menteri diadu. Carson ingin masuk dalam permainan akhir. Gukes menukar menteri, benteng kali menteri, kuda D5, ancaman forking benteng. Benteng menghindar dari ancaman sambil melakukan shadowing terhadap raja. Benteng diadu, benteng ditukar, kuda C7, kuda F4, raja D7, benteng E5, Carson lalu mengadu benteng, benteng menghindar, kuda E8, benteng H6, kuda D6, kuda menyerang benteng, benteng F7, kuda skak, raja D8. Terlihat pion H7 mendapat serangan 2 kali. Jika kuda kali pion, maka ini adalah blunder. Sebab setelah kuda E4, mencegah kuda kembali ke F6 atau ke G5, ini membuat posisi putih dalam keadaan dilematis. Apabila benteng melangkah ke H5, benteng D7, kuda F8, benteng D6, hitam unggul dalam posisi ini. Pion bebasnya tinggal 3 langkah menuju petak promosi. Koordinasi benteng dan kuda hitam sangat bagus. Kita kembali. Di sini Gukes melangkah kuda D5. Kuda menyerang benteng, benteng E6, raja D7, benteng E2. Ini memberi kesempatan raja D6. Sekarang raja Carson lebih aktif. Benteng F2, pion B5, raja F1, pion ditukar, raja E5, raja E1, kuda D6, kuda F4, benteng C7, benteng skak, raja F5. Di langkah ke-24, Gukes melakukan blunder dengan kuda D5. Langkah terbaik benteng F2, shadowing terhadap raja. Gukes bermaksud menyerang benteng. Tapi ini memberi kesempatan bagi benteng mengambil inisiatif di jalur B. Dan kembali Gukes melakukan blunder dengan pion H3. Carson lalu menyerang pion dengan kuda. Pion G4, raja E5, raja F1, pion menyerang benteng, benteng E1, raja D4. Ini membuat Gukes menyerah, sebab selain pion C4 terancam oleh raja, benteng juga bisa ditempatkan ke baris kedua, membatasi aktivitas raja di baris kedua.